bagi yang nilainya di bawah 60 kalian harus mengulang ya. Jadi silakan kalian akses ke ULS kemudian mencoba ya. Boleh kita open ya, open unlimited sampai kalian dapat di atas 60 supaya pemahaman kalian terkait konversi ya, kemudian penyelesaian raca massa sederhana itu terpenuhi ya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa lihat nilainya nanti ya. Setelah kalian kerjakan ulang, harusnya bisa lihat nilainya. Kalau masih di bawah 60, kalian coba lagi ya. Waktunya kami open sampai minggu depan ya. Oh, minggu ini. Jadi minggu kedua sebelum responsi ya. Responsi kedua. Sebelum hari Jumat. Jadi kalian masih punya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 hari setengah ya. 4 hari setengah untuk bertem ya, untuk berupaya ulang untuk pretestnya. Bagi yang di bawah 60 ya, yang di atas 60 udah usah ya, kalian belajar sendiri aja ya untuk untuk pendalaman lebih lanjut ya. Oke, kalau sudah silakan dibuka bukunya ya. Test yourself halaman 84. Test yourself halaman 84. Ya, ini kita akan mengklasifikasikan proses ya, apakah proses itu termasuk batch atau continue atau semi batch ya. Juga ininya ya, prosesnya itu apakah termasuk steady state atau transient ya. Oke, coba ya, nomor 1 ini, a balloon is filled with air at a steady rate of 2 gram per minute. Ya, sebuah balon itu diisi dengan udara. Dengan laju steady ya, laju steady sebesar 2 gram per menit. Termasuk proses apakah itu? Apakah continue atau batch atau semi batch? Semi batch. Semi batch ya, kenapa semi batch? Balon diisi udara terus ya. Ya, jadi ini ada input tapi nggak ada output ya. Terus ini terakumulasi dan ini steady, ya betul, semi batch. Lalu apa? Dia termasuk steady state atau transient? Unsteady. Unsteady ya betul, unsteady atau transient ya. Berarti ada yang berubah. Dalam hal ini apa yang berubah variabelnya? Volume ya betul. Itu transient ya. Oke ya. Ya, ini volumenya dengan waktu nanti lama-lama ini membesar ya, terakumulasi. Ini semi batch. Oke, yang nomor 2. A bottle of milk is taken from the refrigerator and left on the kitchen table. Sebuah botol susu itu diambil dari kulkas, ya, kemudian disimpan di atas meja. Apa? Termasuk apa? Apakah batch, semi batch, atau continue? Batch. Ya, batch. Kenapa batch? Karena dari kulkas diambil gitu ya? tidak ke dipindahkan ke nanti ada selang waktu ya. Selang waktu ini T final ya. T final ini ada T-nya ya. Ya, ini batch. Jadi ada kondisi awal terus dibiarkan terus ya, ini sampai kondisi akhir. Lama-lama gimana susunya ini? Suhunya apakah sama dengan waktu dia di kulkas? beda. Beda ya, lama-lama ini gimana suhunya? Turun. Suhunya turun.
Ini kalau dari kulkas katakanlah 4 derajat ya, suhu refrigerasi di kulkas yang bagian bawah ya, 4 derajat. Terus masuk diambil, disimpan di meja ya, mejanya ya kalau di Surabaya suhu ruangnya berapa? 30 ya, 30 ini, 20 derajat. Ya lama-lama nanti botol susunya gimana ya? Suhunya naik atau turun? Suhunya naik. Naik. Suhunya naik sampai nanti terakhir 30, sehingga dia termasuk apa? Steady atau unsteady? Unsteady. Unsteady ya, karena nanti ini ada temperatur yang terus naik ya, unsteady. Ya, unsteady atau transient ya. Ya, kalian nanti lihat di sini di botol susunya ada yang kayak apa, mengembun gitu ya. Itu apa yang mengembun? Apakah susunya atau apa? Ya, kadang kalian lihatkan ya susu kalian ambil dari kulkas terus disimpan, terus kok ada tetesan air ya di botol bagian luar ya. Itu kira-kira apa ya? Ini sambil ini aja ya, sambil mengamati ya fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari ya, supaya kalian bisa mengkaitkannya dengan ini ya, dengan sains. Apa ya kira-kira ya? Apakah masa susunya di dalam kan ya? Susunya masa mengembun? Enggak tahu ya. Yang mengembun kira-kira apa itu? Udara di sekitarnya, Bu. Ya udara. Kenapa kok bisa ada air? Udara kan gas. Atau gimana? Ya udara ada mengandung air ya. Udara itu mengandung uap air juga. Ya, jadi kalau di sekitar sini dingin, itu uap airnya bisa mengembun di situ ya. Jadi itu sebenarnya ya uap air yang ada di udara ya. Udara kita itu lembab ya. Kalau di Indonesia udara itu berapa kelembabannya, tinggi sekali ya. Ada namanya RH ini, relative humidity. Kalau kalian dengar siaran TV atau apa ya, humidity, apalagi musim penghujan ini bisa 90 sampai 100 ya. 100 ini udah mau hujan ini. Jadi ada mengandung uap air ya, mengandung air udara kita. Kalau di negara 4 musim itu kering sekali ya, cuma 40 atau 50. Kita kalau mau musim hujan ya paling berapa? 60, 70 ya, tapi cukup tinggi, lembab ya. Makanya kita ini ya, barang-barang gitu ya, apalagi yang kulit gitu ya, itu mudah berjamur ya. Itu kalian harus atur udaranya supaya kering ya. Oke, itu sedikit. Lalu next nomor 3. Water is boiled in an open flash. Apa termasuk apa? Air dididihkan di sebuah labu yang terbuka. Semi bed ya. Semi bed. Jadi ada air tapi nggak ada yang masuk ya. Airnya udah ada ya. Ini mungkin waktu kalian mau bikin Indomie ya. Bikin Indomie kalian masukkan air, terus ini udah dibakar pakai ini ya. Ada sumber energi, terus airnya nguap ya di sini ya. Nguap. Tapi nggak ada yang masuk ya, nggak ada input. Airnya udah ada di sini. Jadi ini menguap terus airnya. Nah ini semi bed ya. Kemudian apa? Steady atau unsteady? Unsteady ya. Variabel apa yang berubah selama proses? Volume air. Volume bisa ya. Temperatur bisa nggak? Bisa. Temperatur bisa, tapi nanti kalau udah mendidih, itu udah 100 derajat, udah keseimbangan ini ya. Keseimbangan uap dan cair ini. Jadi nggak berubah, namanya keseimbangan. Jadi saat boiling itu udah 100, jadi nggak berubah. Tapi kalau belum mendidih ya berubah temperaturnya. Jadi dari suhu ruang sampai 100.
Tapi nanti udah jadi 100 ini bilangnya apa? Ya, kalau nanti udah 100 ya nggak berubah ya. Temperaturnya tetap. Jadi terjadi keseimbangan antara uap dan cairan. Jadi di sini keseimbangan itu uap berubah jadi air ya, gas jadi cair, terus yang cair jadi uap dengan laju yang sama. Ya, dengan laju yang sama sehingga tetap di sini. Bisa steady ya. Tapi dari volumenya ini kan hilang ya. Ya, ini unsteady. Oke, nomor 4 gimana? Nomor 4, carbon monoxide and zinc are set into a tubular reactor at a steady state and react to form carbon dioxide and hydrogen. Karbon monoksida ya, karbon monoksida ditambah steam. Steam itu apa? Steam, uap ya. Ini jangan bingung, bahasa Inggrisnya macam-macam ya. Ada steam, terus ada apa? Vapor ya. Vapor ini uap juga ini. Vapor uap, tapi uapnya umum ya. Ini uap yang umum. Uap etanol, uap alkohol ini uap vapor ya. Uap ini umum ya. Kalau steam ini uap untuk air biasanya. Jadi kalau air dididihkan terus nanti jadi steam ya, uap air ini. Dibuatnya di boiler ya. Dibuat di boiler itu nanti dipakai untuk pemanas biasanya. Nah ini semua masuk ke fase gas ya. Fase gas. Oke, nah ini CO ditambah steam ya. Diumpankan ke reaktor tubular. Nanti kalian belajar di TRK ya, ada macam-macam reaktor. Ada reaktor berpengadu homogen ya, CSTR, continuous tertank reactor ya. Ada yang reaktor tubular ya, bentuknya kayak tabung ya. Oke, direaksikan kemudian membentuk ini CO2 dan H2 ya. Produk and unused reactant are withdrawn at the other end ya. Nah ini udah ada reaksi ya, di dalam ada reaksi kemudian terbentuk produk dan reaktan yang tidak bereaksi ya. Ada reaktan yang memang diumpankan tapi nggak semua bereaksi gitu ya. Itu umum ya. Jadi reaktor ini ada umpan masuk, umpannya harus berlebih ya. Nanti kalian belajar di neraca massa dengan reaksi. Biasanya dibuat berlebih supaya reaksinya lebih cepat ya. Jadi nggak mungkin ini stoichiometri habis semua terus jadi produk 100%, itu nggak mungkin. Jadi konversi itu nggak bisa 100%. Biasanya ini cuma ya paling bagus 95 ya, 95, 98 itu paling bagus. Sisanya itu sulit ya reaksi. Reaksi ini harus dibantu juga ya. Jadi kondisinya harus tepat ya. Kondisinya temperaturnya harus berapa, tekanannya harus berapa. Lalu ditambah katalis biasanya ya. Tambah katalis supaya dia bisa berlangsung ya. Itu. Oke. Oke ya, jadi ada reaktan masuk, terus ada produk dikeluarkan. Reaktor mengandung ada udara ya. Reaktor mengandung udara ketika proses dimulai. Ya. Temperatur di dalam reaktor konstan. Kemudian komposisi dan laju masuk ya, laju alir reaktan masuk itu juga tidak bergantung dengan waktu. Temperatur konstan, jadi di titik ini ya, semua ini konstan temperaturnya. Terus ini juga lajunya tetap ya, dengan waktu tetap. Jadi karbon monoksida masuk konstan terus yang steam juga masuk konstan terus ya. Ini juga diambilnya pada laju tertentu. Oke, sekarang coba klasifikasikan pada saat awal dan pada saat nanti setelah beberapa saat ya. Pada saat awal kira-kira gimana? Pada saat awal apakah semi break? Continue atau break? Continue.
Pada saat awal, ya continue ya. Ini continue, terus steady atau unsteady? Unsteady, Bu. Unsteady ya, kenapa? Tadi katanya ada udara itu ya, terperangkap di dalam mesin. Nah, itu yang bisa bikin unsteady itu ya. Juga pada saat awal itu kan semua lagi di startup ya, lagi dimulai. Mungkin temperaturnya juga belum steady gitu ya. Jadi semua masih transisi ini. Jadi bisa continue tapi unsteady ya. Kalau udah lama-lama, after certain time, itu gimana? After certain time, continue, best, semi best. Continue, Bu. Ya, karena ini masuk terus produk keluar terus ya. Continue tetap, tapi steady ya. Steady ya. Oke, udah paham ya bedanya batch, semi batch, continue. Ini kalau continue gimana? Continue kalian punya proses ya, punya proses terus input harus jalan terus, harus input terus ya. Ini ada berapa, ini input terus. Per selang waktu ini ada terus ya, jadi ada input. Ada input yang diinputkan terus per waktu, per instan waktu ya, per waktu. Kemudian ada produk juga yang keluar terus ya, jadi input masuk terus, produk keluar terus ya. Ini output. Produk ini output ya. Sehingga ini biasanya apa? Laju ya, dinyatakan dengan laju. Ya, namanya continue, ini inputnya juga dalam satuan waktu ya. Misalnya boleh laju massa kilogram per waktu ya, atau kilogram per hour boleh. Atau mol per hour boleh ya. Tapi ini dalam bentuk laju ya, karena per waktu. Kemudian yang B, bedanya apa? Batch itu contohnya seperti kalian mau bikin sup itu ya. Kalian masukkan apa wortelnya, terus masukkan kolnya ya. Masukkan apanya? Kentang ya. Dan itu saat awal, T0 dimasukkan ini. Ini namanya bukan input tapi initial ya, initial apa? Di buku itu apa? Initial input. Jadi ini dibedakan ya, initial input, dan dia dalam bentuk jumlah ya, bukan persatuan waktu kan ya. Initial input ini kan di sini jumlah amount ya, amount jumlah masuk ya, udah gitu diproses kan ya, diproses ada selang waktu tertentu, ini dibiarkan diproses, tapi nanti setelah selesai itu produk dikeluarkan ya. Final ini namanya, final output ya, final output. Meskipun kalau kalian nanti lihat secara sistem ya, secara sistem kalian bikin sistem ini ya, ini yang memang hasilnya nanti mirip sama continue ya. Ya, kalian lihat secara apa? Secara overall ya, secara overall nanti kalian dapatnya ya sama aja gitu kayak continue. Tapi kalian harus tahu ya, kalau ini initial input ya, kemudian berproses ada selang waktu, baru ini apa? Final output. Ya, lain sama yang continue kan ya, kalau continue ini kan terus masuk ya, terus produknya terus keluar ya. Nih, meskipun nanti waktu penyelesaian neraca massa
tampak mirip ya, tapi kalian harus tahu konsep ininya ya, perbedaan continue, batch sama semi batch. Nah kalau di pabrikingnya itu ini ya, prosesnya dibuat continue ya. Kenapa? Ini skala besar ini. Skala besar baru bisa continue ya. Keuntungannya continue, dia bisa steady ya, dia bisa steady state ini. Bisa steady state. Kalau yang ini batch, ini cenderung unsteady kan ya. Nah ini selama proses, selama waktu ini pasti ada yang berubah ya. Ada variabel-variabel yang berubah. Satu saja variabel berubah ya, unsteady ya. Steady ini maksudnya tidak ada satupun variabel yang berubah ya. Baik itu tekanan, baik itu apa, temperatur, volume, mol, massa ya, apalagi densitas ya, semua tidak berubah ya. Ada perubahan tapi tidak signifikan ya, sehingga bisa dikategorikan dia steady ya. Oke, satu lagi tadi apa, semi batch. Semi batch itu apa? Pokoknya semua yang bukan continue dan tidak batch itu semi batch ya, masuk semi batch. Jadi misalnya tadi ada output, ada yang masuk tapi nggak ada yang keluar ya, atau ada yang nggak ada yang masuk tapi ada yang keluar. Nah ini semi batch ya. Ya, dan ini biasanya unsteady ini ya. Unsteady. Ya, kita lihat di sini. Kita lanjut, kemarin sudah tentang ini ya, string engineering, kalian bisa baca. Terus unit operasi. Nah ini banyak unit operasi di pemrosesan ya, pemrosesan suatu bahan baku menjadi produk. Ya, ada unit pemisahan, unit pencampuran, mixing, absorpsi. Ini penyerapan gas ya, penyerapan gas oleh solvent atau pelarut. Pengeringan ya, ini pengeringan suatu bahan biasanya dengan udara kering ya. Evaporasi, ini pemekatan ya. Nah ini sama pengeringan kan ya. Kalau pengeringan ini sampai kadar airnya di bawah 10% biasanya ya. Tapi kalau evaporasi atau pemekatan ini bahannya nggak pernah kering ya, tapi apa, pekat namanya. Pekat ini contohnya kayak bikin selai ya. Bikin selai, kalian tambahkan air yang cukup banyak pertamanya ya, terus diuapkan terus ya, ya supaya pekat kan ya. Tapi dia nggak sampai kering-kering ya. Nah itu evaporasi ini. Destilasi ini pemisahan berdasarkan titik didih ya. Ini banyak ya di kolom-kolom destilasi. Jadi kalau di soal itu ada soal destilasi ya, ini memisahkan satu campuran berdasarkan titik didih ya. Yang paling umum itu alkohol ya, pemisahan alkohol. Jadi alkohol itu mudah menguap dan nanti alkohol keluar dalam bentuk produk atas ya, di bagian atas namanya destilat, bagian bawahnya bottom ya. Ini nanti kalau baca soal supaya bisa paham ya. Oke, kemudian nah ini inti proses ya, inti proses. Jadi ada bahan mentah masuk proses nanti jadi produk ya. Nah ini di dalam reaksi ini ada kondisi proses ya. Nanti ada sarana pendukung juga, selain reaksi ada juga sarana pendukungnya, pompa, kompresor, heat exchanger ini untuk menaikkan suhu ya, perpipaan ya. Ini kalian belajar di semester 3 ya, mekanika fluida atau 4 ya. Ini sama ya, nanti prinsipnya pakai neraca energi ya. Nah ini ya, klasifikasi proses, tadi batch, continue atau semi batch. Ya intinya, nah ini ya tadi ya, yang steady state ini nilai variabel proses tidak berubah terhadap waktu. Jadi ini namanya steady state atau tunak, bahasa Indonesia tunak ya. Kalau berubah terhadap waktu dia namanya
transient atau unsteady atau tidak lunak ya. Meskipun nanti pada prakteknya ya banyak proses yang terjadi secara unsteady ya. Tapi nanti di perhitungan kita banyak mengasumsikan bahwa prosesnya steady sehingga tidak terjadi akumulasi ya. Nanti di tingkat atas mungkin kalian dapat ya yang ini unsteady. Kalau di NME kita batasi prosesnya steady ya, jadi dianggap prosesnya continue terus dia steady ya. Cuma di pertemuan kedua ini kita juga belajar tentang semi batch ya, jadi belajar sedikit tentang ini proses yang unsteady ya. Itu gimana ya. Oke, tadi sedikit terkait ini summary-nya tadi ya, supaya kalian paham secara konsepnya. Jadi dalam menyelesaikan neraca massa, ya sama. Apakah itu prosesnya melibatkan reaksi atau tidak melibatkan reaksi? Ini sama ya, dua-duanya apakah steady atau unsteady bisa ya. Bisa terjadi proses yang unsteady. Oke, coba sekarang kita lihat dari penurunan neraca massanya ya. Coba kita berangkat dari neraca massa umum. Sama neraca massa umum bagaimana? Persamaan neraca massa umum. Ini berangkat dari hukum kekekalan massa ya. Apa bunyinya apa kekekalan massa itu? Ini dari konsep di alam ya, kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ini atau mass conservation ya, kekekalan massa. Arti apa? Massa tidak dapat diciptakan ya. Massa tidak dapat diciptakan, terus tidak dapat diciptakan, terus tidak dapat dimusnahkan ya. Tidak dapat destroy. Ya. Jadi kalau misalnya kalian masukkan ke reaktor itu ada misalnya emas ya, emas 10 kilo masuk ke reaktor. Terus keluarnya bisa ada 1000 emas. Nah itu kan nggak mungkin ya. Atau sebaliknya 10 kilo tapi keluarnya cuma berapa 1 kilo gitu ya, hilang. Nah itu nggak mungkin ya. Ya ini massa yang makromolekular ya, bukan massa yang Einstein gitu loh, yang E sama dengan mc kuadrat. Ini bisa berubah, massanya bisa berubah ini. Ini kekecualian ya, kita nggak lihat yang ini. Tapi kalau secara makro itu berlaku ini, berlaku hukum kekekalan massa ya. Oke, persamaannya gimana? Persamaan secara umum. Berangkat dari ini ya, jadi tidak dapat diciptakan, nggak bisa dihilangkan. Jadi kalau ada input terus plus generation minus output minus consumption minus yang terkonsumsi ya. Mana ini? Consumption terus sama dengan akumulasi ya. Secara matematis gimana? Atau kita sederhanakan dulu ya, generation sama
consumption ini kalau ada reaksi ya. Ini if apa? There is reaction ya. Jadi kalau no reaction itu nggak ada ya. Kalau no reaction ini nggak ada ya. Jadi kalau tanpa reaksi, ini kita yang di awal ini tanpa reaksi ya. Tanpa reaksi berarti generation sama dengan consumption ya. Jadi yang tergenerasi atau yang tercipta ya, terbentuk atau reaktan yang terkonsumsi itu nggak ada ya. Ini sama dengan nol. Terus akumulasi kapan dia nol? Kalau steady. Iya steady ya. Jadi ini akumulasinya nol. Ini kalau steady ya. Ini harus dipahami ya. Jadi kalau steady baru dia nol. Sehingga nanti ini ya, ini bisa kita sederhanakan. Jadi input sama dengan output ya. Tapi bukan artinya neraca massa itu, oh yang masuk harus semua sama dengan yang keluar, itu salah ya. Input sama dengan yang keluar itu betul asal ini ya, konsepnya ini. Ya, asal ini. Asal tidak ada reaksi, juga asal steady ya. Jadi jangan sampai nanti kalian lihat satu masalah, satu problem ya, yang harus diselesaikan. Di situ ada reaksinya, terus ada apalagi ada akumulasi, tapi kalian selesaikannya pakai ini, input sama dengan output. Ini salah ya. Jadi kembali ke sini, ini penting ya, kalian harus paham ini. Pertama neraca umumnya ya, input sampai generation, ini sampai dengan ini accumulation ya. Di buku di situ ada penurunan ya untuk yang apa itu? Untuk yang continue. Untuk yang continue ya. Bentuknya continue itu kan biasanya steady ini ya. Steady sehingga nanti input minus output sama dengan ini apa? Oh salah ya. Di persamaan ini ya, input tambah generation ya. Input tambah generation sama dengan output tambah consumption ya. Karena akumulasinya 0 ya, jadi ini akumulasinya 0. Output plus consumption ini ya. Persamaan 422 itu ya, persamaan 422. Nanti kalau nggak ada reaksi itu input sama dengan output boleh ya. Itu untuk yang continue. Kalau untuk yang base, itu di subbab berikutnya itu 42C itu ya, integral balance on a base process. Yang base gimana? Ini kan nggak steady ya, nggak steady, sehingga ada akumulasi. Namanya dia tidak steady, ada akumulasi. Akumulasi ini tidak lain adalah nanti kalau kalian itu adalah yang final ya. Jadi kalian hitung masa final output dikurangi inisial ya. Jadi masa akhir dikurangi masa awal, itu harusnya jumlah yang terakumulasi dalam sistem ya. Ini inisial input ya. Nah ini tidak lain adalah, ini kalau terjadi reaksi ini adalah apa? Yang akumulasi ini adalah generasi dikurangi konsumsi ya. Generasi kurangi konsumsi. Nah ini kalau kalian gabungkan ya, nanti dapatnya kayak gini ya.
Kan final output minus initial output sama dengan generasi minus konsumsi, ya. Terakhirnya bentuknya mirip, ya, mirip sama continue ini. Jadi final output tambah generation, ya, sama dengan salah, ini input, ya. Ini tambah konsumsi, salah. Initial output tambah generation ya, dari dua ini initial ini tambah generation sama dengan final output tambah consumption, ya, tambah konsumsi ini. Kan mirip, ya, bentuknya, ya. Ini. Terus kalau nggak ada reaksi, berarti input sama dengan output sama, ya. Cuma tadi harus diingat bahwa di ini initial input, bukan input per waktu. Kalau ini kan input per waktu, kalau ini initial input, jadi input pertama, ya, banyaknya masa, ya. Ini meskipun nanti selanjutnya kalian pakai ini, ya, pakai tanpa reaksi, terus steady, ya, terus kalian langsung pakai ini boleh, ya, baik pada continue maupun pada batch, ya. Tapi perlu diingat bahwa yang inputnya itu adalah initial input kalau di batch, ya, dan outputnya adalah final output, ya, jumlah banyaknya masa setelah proses, ya, meskipun mirip ini, ya, seperti ini, ya, itu konsepnya. Oke, kita kembali ke coba, ya, ada di mana? Ya, konsepnya ini. Jadi ingat-ingat persamaan neraca masa umumnya ini, ya, bukan input sama dengan output. Ya. Apa yang didefinisikan input? Nah, ini kalian harus membatasi sistem. Saya kira kalian sudah udah paham, ya, apa bedanya sistem dan lingkungan, ya. Jadi kalian harus batasi sistemnya mana ini, ya. Jadi semua yang masuk sistem itu dinyatakan sebagai input, ya. Terus yang keluar sistem itu dinyatakan sebagai output, ya. Coba untuk ini, ya, melatih sistem dan lingkungan, ya. Jadi di luar sistem ini adalah lingkungan. Coba ini saya punya sistem ini, ya, sistem aquaponik. Ini beternak atau apa? Memelihara ikan, ya, sambil kalian nanti dapat bisa memanen sayur, ya. Jadi sinergi aquaculture dengan aquaponik, ya. Silakan, mungkin waktu pandemi ini banyak yang tinggal di rumah, ya, bisa sambil bercocok tanam, ya, bisa sambil ini juga, sambil memelihara ikan, ya, lumayan, ya. Kalian punya aktivitas di outdoor, ya, outdoor activities. Ya, coba ini saya kalau sistemnya ikan. Sekarang saya batasi sistemnya ikan. Yang jadi input kira-kira apa? Makanan. Ya, makanannya ini, ya, dari plant ini apa ini? Ya, ini ada makanan masuk, ya, dari ini. Ya, makanan masuk, terus apa lagi? Supaya ikannya hidup ada apa lagi? Oksigen. Oksigen, ya, masuk, ya. Oke, yang keluar? Yang keluar itu. Yang itu. Ini, ya, kotorannya. Kotorannya sama apa? Tadi oksigen masuk, kalau sisanya apa? CO2. Ya, CO2. Oke, kalau sistemnya saya ini semua.
Oh, kalau semua ini nggak bisa ya, karena recycle. Kalau saya batasi sistemnya ini ya, berarti inputnya nggak ada ya. Input sama outputnya nggak ada. Ini bisa dibaca ya kalau kalian tertarik, coba di rumah yang punya lahan ya. Kalau nggak bikin akuarium, di atasnya dikasih ini juga bisa ya. Kasih tanaman, nanti tanamannya tumbuh, ikannya juga bisa dipanen ya. Ini konsepnya nanti ya, ini kenapa bisa bersinergi, ini ada bakteri-bakteri yang terlibat di sini. Ada bakteri nitrat, ada bakteri nitrit ini ya. Nanti sisa kotoran ini nanti diubah ya. Kotorannya ikan itu diubah oleh bakteri-bakteri tadi, sehingga jadi nutrien yang bisa dicerna oleh tanaman ya. Nanti tanaman ubah lagi ke sana, ke nitrogen ya. Jadi sumber makanan untuk ikan. Ini ya, aku gardening. Coba ini ya, kalau ini saya mau batasi sistemnya ini. Sistemnya ini yang di sini. Di sini ya, akuariumnya aja yang ikan ini ya. Kira-kira inputnya apa? Yang dari atas. Ya, ini ya. Iya. Ya, ini apa ini? Atau ini suplai oksigennya ini. Ini ya. Tanaman-tanaman ini ya. Sama apa, air ya? Air mungkin ini. Oke, yang keluar. Yang keluar ini ya. Keluar apa ini? Ini mungkin kotoran sama ada air sisa ya. Oke, nanti ini recycle. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi kalian harus batasi sistemnya dulu ya. Kira-kira sistemnya apa? Ya, biasanya kalau proses ini ya prosesnya ini ya, di fluidanya ini. Fluidanya ini dibatasi ya. Yang bingung mungkin ini ya, kalau kalian punya ini. Punya heat exchanger. Heat exchanger. Alat penukar panas. Bisa bayangkan ya penukar panasnya. Biasanya ini ada tabung-tabung ya. Kalau di industri kimia ini ada heat exchanger namanya, saya ingin gambarnya kurang bagus. Namanya Shell and Tube. Shell and Tube heat exchanger, alat penukar panas ya. Ini tube-nya ya, ceritanya ini tube-nya. Terus ini shell, di luarnya shell atau selongsong ya. Misalnya kita punya fluida di dalam tube ini ya, fluida kita di sini. Fluida kita di dalam ini mau, ini fluida panas ya, ini hot fluid. Hot fluid, terus kita mau pertukarkan panasnya sama yang di selongsong sini. Di selongsong sini ini punya cold ya, cold fluid. Fluida pendingin ya. Nah, ini biasanya dari utilitas ini ya, sistem utilitas. Yang ini fluida proses. Nah, ini fluida proses, ini proses kita ini. Jadi sistemnya di sini. Fluida proses ya. Fluida proses panas, terus kita mau dinginkan ya. Jadi ini yang jadi sistem ya. Ini jadi sistem. Yang ini lingkungan, di luar ini lingkungan. Ya, nanti di sini ada hot fluid masuk, ada hot fluid keluar ya, bagian tabung. Sama yang cold fluid nanti ada yang di sini ya, sial bagian sial masuk atau sial keluar. Nah, ini. Ya, tapi ini harus diperhatikan ya, mana yang jadi sistem kalian ya. Yang jadi sistemnya misalnya hot fluid ya, nanti
Ya udah, yang ini jangan dilihat. Yang sial yang masuk ini sama sial keluar ini jangan dilihat. Ya, kalian cuma lihat yang di tabung. Ya, kalau kalian fokus di sistemnya ini proses ya, yang ada di tabung. Nanti ini lebih ke neraca panas ya, karena pergunaan panas ini. Ya. Ya, ini nggak bisa digabung sama yang kopi. Oke ya, nanti itu di neraca panas. Oke, intinya kalian harus batasi sistem ya. Nanti di pertemuan kelima atau keenamnya kalian masuk ke ini ya, multiple unit ya, nggak cuma single. Jadi ada proses 1, nanti ke proses 2 ya, proses 2, proses 3 dan seterusnya ya. Nih ya terus. Nah ini kalian menyelesaikan neraca masanya boleh kalian pilih per sistemnya per unit dulu ya, per unit ini kalian cek ya. Jadi bikin neraca masanya kalian tinjau per 1 unit ya. Tapi ada kalanya nanti per unit ini nggak bisa selesai ya, nggak bisa selesai. Nah kalian harus pilih sistem yang lain ya. Entah itu sistem gabungan sini ya. Jadi 2 unit ini kalian gabung jadi satu sistem ini ya. Jadi yang masuk ke sistem ini apa aja, kemudian keluar apa aja, siapa tahu bisa nanti ya, bisa diselesaikan neraca masanya. Atau overall ya, kalian pandang ini sebagai keseluruhan sistem overall ini ya. Jadi yang masuk sistem overall apa, keluar overall apa ya. Nanti ini harus didiagnosa dulu ya, yang DOF nya ini harusnya kalian udah dapat ya, degree of freedom nya 0. Ini kalau 0 ini berarti proof ya, bisa diselesaikan ya. Makanya nanti cek DOF nya, degree of freedom. Kalau kalian cek di sini degree of freedom nya belum 0, berarti nggak bisa diselesaikan. Kemudian bikin sistem di sini ya, DOF nya juga belum 0, nggak bisa diselesaikan ya. Terus kalian ganti sistemnya, ini dua unit ini kalian gabung, terus DOF nya belum 0, ya udah berarti nggak bisa diselesaikan ya. Udah kalian cek yang ini overall ya, overall ternyata bisa, oh ya udah berarti kalian berangkat dari ini, berangkat dari sistem overall ya. Overall selesai, nanti ini satu persatu kalian bisa selesaikan ya, kembali ke sistem atau ke unit yang terpisah satu persatu ya. Ya, itu ya konsep dari sistem dan lingkungannya harus diperhatikan. Jadi sistemnya apa, lingkungannya apa ya. Kalau panas, tadi kan kalian lihat ya, kayak tadi susu ya, susu diletakkan di meja. Itu ada panas yang pindah ke lingkungan kan ya. Kebalik, panas masuk ke susu ya. Tadi yang slide mana itu? Nah ini ya. Yang mana? Susu tadi. Ini. Nah ini, kenapa bisa 30? Ini karena ada, kalau ini jadi sistem ya, botol ini jadi sistem, botol susu jadi sistem, berarti nanti ada panas kan ya. Ini ada panas dari lingkungan masuk ke sistem. Iya. Nah ini. Kayaknya masuk. Ya. Sehingga dia jadi 30. Panas dari lingkungan ke sistem, karena dia temperaturnya 4 dan di luar 30. Sehingga ada aliran panas ya, aliran panas yang masuk ke sistem ini. Oke, kita kembali ke sini ya. Oke, ini aplikasi dari ini ya, persamaan umum neraca massa. Ya, ini terkait sensus ya, bisa juga diterapkan di neraca massa ya. Misalnya ini ada berapa? 50.000 orang pindah dari luar kota masuk, berarti ini input ya. Kotanya sebagai sistem ya. 50 orang pindah masuk ke kota ini. Terus 75.000 orang pindah dari kota A ke luar kota ya. Sistemnya kota A ya, sehingga kalau dia keluar kota berarti 75.000-nya ini output ya, keluar. Terus 22.000 bayi dilahirkan, 12.000 orang meninggal ya.
Jadi ini generation, ini consumption ya. Jadi totalnya adalah ini ya. Nah ini akumulasinya adalah minus ya, ternyata minus ini. Artinya apa? Artinya dia berkurang ya. Berkurang ini. Pertumbuhan penduduknya berkurang, minus ya. Sama kayak di Singapura atau di Jepang gitu ya. Jadi generationnya sangat sedikit ya. Kemudian orang yang sudah tuanya nanti meninggal tapi nggak ada pertumbuhan yang baru, sehingga minus. Oke ya, nah ini ada dua jenis neraca tadi, selain cost test ada semi base, continue, dan apa? Semi base ya. Kemudian ada yang steady atau unsteady. Nah ini ada namanya neraca diferensial dan neraca integral. Apa artinya diferensial dan integral? Kira-kira yang diferensial ini cocok untuk yang mana? Yang continue atau yang base? Continue, Bu. Continue ya. Diferensial ini kan artinya per waktu ini ya. Per waktu, kalian bisa lihat di subbab berapa ini. Halaman 86 ya. 86. Kenapa disebut diferensial ya? Itu balances that indicate what is happening in a system at an instant in time, gitu ya. Apa kalimat pertama itu? Differential balance adalah balance that indicates what is happening in a system at an instant in time. Jadi menyatakan, ini neraca yang menyatakan apa yang terjadi dalam sistem per satuan waktu ya, namanya diferensial. Kemudian yang integral ini coba dibaca itu ya, nomor 2 nya itu ya. Balance that describes what happens between two instants of time ya. Jadi apa yang terjadi antara selang dua waktu ya, ini antara selang dua waktu, namanya integral. Nah, tadi selang antara dua waktu itu base ya, jadi terjadi ya proses terjadi antar selang waktu. Tapi kalau ini per waktu ya, diferensial. Ini bedanya apa nanti kalian lihat ini ya. Nah ini ada waktu tertentu diterapkan pada sistem kontinuu biasanya ya, sehingga masing-masing suku ini adalah laju ya. Tadi kita udah turunkan, tapi selalu ya kalau kalian turunkan neraca massa itu selalu berawal dari ini, neraca apa, persamaan neraca umum ya. Nggak boleh tiba-tiba langsung input dengan output ya, nggak boleh. Lebih baik kalian tuliskan ini umum ya, neraca umumnya, baru disederhanakan nanti ya. Oh ada reaksi berarti generasi konsumsi 0, terus steady berarti akumulasi 0 ya, gitu. Oke, integral ya. Kalau integral, apa yang terjadi antara dua waktu tertentu ya, antara selang waktu tertentu ya. Jadi ini base ya, diterapkan untuk base. Apa yang terjadi mulai semua umpan masuk sampai semua produk dikeluarkan dari sistem ini ya. Meskipun ininya yang mirip kan ya, tapi ini banyaknya ya. Ini bukan per waktu, ini bukan laju, karena kalian masukkan itu sejumlah ya. Pada T0 kalian masukkan apa, initial input ya. Initial input itu ya apa, kan gak per waktu kan ya, kan jumlah amount atau sebanyak apa, volume boleh ya, atau mol ya boleh, tapi banyak ya, amount is not a rate ya. Nih ya, meskipun bentuknya sama, mirip, tapi secara konsep berbeda ya. Kalian bisa bedakan ya. Oke ya. Oke, kita masuk ke contoh. Ini baru umum ya. Tadi saya tanyakan kalian gimana kalau secara matematis.
penulisan neraca massa secara ini ya, secara matematis. Ini ya, gimana? Input apa? Misalnya M ya, masa masuk. M input, ini laju tambah. Tadi ada generasi ya, laju R biasanya ini. Laju ini pakai titik ini ya, karena laju generation. Minus masa on minus R yang terkonsumsi ya. Ada yang terkonsumsi, terus sama dengan apa? Akumulasi apa simbolnya? Akumulasi ini DM ya, DM DT ya. Nah ini kalau nggak ada perubahan terhadap waktu ininya 0 ya. Kan M0 sampai MT itu kalau nggak ada perubahan kan steady, berarti 0 ya. Makanya kalau steady ini 0, selalu 0. DMDT, DPDT, DT temperatur ya, temperatur DT 0, semua 0 ya. Gitu ya. Nah ini ya, ini diferensial. Neraca diferensial. Kalau mau integral ini kalian integralkan ya, M in dt ya tambah R generation dt minus M out dt minus R consumption dt sama dengan dm ya. Dan menyelesaikannya gimana ya, ini kalian integralkan ya. Makanya ini jadi neraca integral ini ya. Neraca integral kalian harus punya data pada selang waktu tertentu ya. Jadi pada T0 sampai T final, T inisial sampai T final, TM ya. Ini juga sangat diintegralkan ya, dari T0 sampai TM ini sama ya, sehingga ini jadi bentuk neraca diferensial. Bisa bedakan ya bentuknya ya, ini ya. Ini nanti waktu kalian selesaikan neraca massa base, itu kalian pakai neraca integral. Ya, kalau selesaikan neraca kontinu, sistem kontinu pakai yang ini diferensial. Meskipun nanti kalau nggak ada akumulasi ya memang mirip ya, mirip yang ini. Jadi input sama dengan output tadi ya. Tapi kalau kalian suruh ngitung akumulasi, nah itu pakai neraca ini ya. Ini dari T0 sampai TE, terus M-nya ini juga diintegralkan ya. M pada T, misalnya pada T0. Pada T0 atau pada M0 ya. Ini pada T0 atau M0 karena M pada 0. Ini diintegralkan sampai M pada TF ya, T final ini ya, T nya sama dengan T final, T nya ini sama dengan T0. T0 nya bisa 0 biasanya ya. Ya, ini bentuk ini katanya bisa lihat di chapter berapa ini? Chapter 11 ya. Kalian bisa lihat ini di bab 11. Itu di halaman berapa? Di subbab 42D. Ya, subbab 42D integral balances on semi-based and continuous processes. Ya, sebab 40D bisa dibaca gitu ya. Integral balances can also be written for semi-based and continuous processes. Jadi neraca integral bisa
ditulis untuk proses semi-batch dan juga proses continue. The procedure is to write a differential balance on the system and then to integrate it between two instance. Ya, ini of time. Ya, ini ya yang kita lakukan ini. The generalization of procedure is presented in chapter 11 ya. Jadi bisa cek gitu di chapter 11. Ya, seperti ini. Jadi ini neraca diferensial dulu ya, terus diintegralkan ya. Jadi ini untuk proses kontinu terus diintegralkan. Jadi neraca integral. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya enggak? Saya mau tunjukkan kalian ini ya, alat-alat ini. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Bisa lihat ya? Belum. Ya, bisa lihat. Nah, sudah. Sudah, Bu. Ya, ini supaya kalian bisa ada bayangan ya terkait alat-alat. Misalnya apa ya? Destilasi itu di mana ya? Nah, ini. Ya, distillation column. Nah, ini. Nah, ini. Ini kolom destilasi ya. Jadi kalau di soal-soal banyak ya tentang destilasi ya, kolom ini. Jadi ini alat yang umum ya untuk pemisahan liquid-liquid ini ya. Jadi untuk proses separasi dapat dilakukan baik secara kontinu maupun batch ya. Nanti di praktikum UO2 kalian dapat destilasi, tapi batch ya. Sebenarnya ada itu di lab OTK ya, yang tinggi sekali itu ya. Itu bisa kontinu sebenarnya itu ya. Tinggi sekali, cuma lama nggak dioperasikan. Mungkin nanti ada yang tertarik ya bisa operasikan lagi. Cuma memang penuh umpannya besar itu ya, banyak ya. Oke, jadi prinsipnya ini berdasarkan perbedaan ini ya, volatilitas atau komponen yang lebih mudah menguap ya. Contohnya packed bed ini. Nah, ini di dalamnya ada seperti ini ya. Ya, nanti di sini liquidnya turun ke bawah katanya ya, terus vapornya naik ke atas ya. Nanti terjadi keseimbangan water di sini, pemisahan. Jadi vapornya masuk dari bawah, terus liquidnya dari atas. Nanti harapannya di sini berkontak ya antara uap dan cairan. Nanti uap yang lebih mudah menguap ya naik ke atas. Nah, ini ada di sana ya. Nah, ini. Ini apa yang terjadi ya? Di sini di bawahnya ada
sistem ini ya, reboiler namanya ini. Jadi cairan yang masuk ini dipanaskan lagi di sini supaya jadi uap. Ya. Sama di sini juga nanti kalau ada yang liquid ya, liquid masuk ke sistem recycle, reflux masuk lagi ke sini. Nah ini kurang lebih seperti ini ya, umpan masuk, terus nanti produk atas ini produk yang lebih volatil ya, jadi destilat namanya, atau produk atas. Nanti ada produk bawah, bottom ya. Produk yang kita harapkan apakah pasti selalu di destilat? Ya belum tentu ya, bisa juga bottom ini nanti jadi produk kita juga ya, tergantung. Nah ini di dalamnya ada packing-packingnya untuk mempertinggi kontak antara uap dan cairan ya. Nanti belajar lebih lanjutnya di UO, Unit Operation di semester 5 atau 6 ya, khusus tentang ini distilasinya. Nah ini kalian belajar desain juga ya, kira-kira berapa tingginya, berapa packingnya, tipenya apa ya. Ini ya katanya most cost efficient distillation column kalau diameternya kurang dari 0,6 meter. Ya. Ada lagi tipe plate ya, tipe plate ini macam-macam ya. Tipe plate, nah ini ada tray-traynya di sini ya. Sama tray ini nanti ini ya memfasilitasi kontak antara uap sama cairan ini. Nah ini ada reboiler ya, sama ada kondenser ya. Jadi nanti kalau di soal ada deskripsi soal, terus ada tentang kondenser, tentang reboiler, kalian bisa bayangkan ya. Sehingga nanti kalau gambar diagram alirnya kalian bisa paham. Reboiler ini di bawah, kan ya. Terus yang kondenser ini di atas ini. Kondenser ini untuk apa? Kondenser mengubah gas jadi liquid ya, jadi menurunkan suhunya ini. Jadi yang produk atas ini mungkin ada gas-gas ya, gasnya ada yang terperangkap ya, ini mau dicairkan lagi ini, cairkan lagi, sebagian jadi distilat, sebagian di recycle ke sini ya, dikembalikan ke kolom ya. Sama di sini juga nanti mungkin ada cairan ya, cairan ini yang terperangkap di sini ini diuapkan lagi, diuapkan nanti masuk ke umpan yang diuap ya, reboiler. Ini untuk meningkatkan efisiensi sebenarnya. Kenapa ditambah kondenser, kenapa ditambah reboiler? Supaya proses di dalam kolom ini efisien. Ini prosesnya. Yang biru ini produk atas ya, produk atas, yang ini produk bawah. Nah ini desainnya ya, kurang lebih ini. Nah kalian nanti sampai belajar ini ya, desain-desain ini. Nanti kalau tugas akhir harus bisa tahu ini ya, tray-nya ada berapa ya, kemudian ukurannya berapa, terus mesh-nya berapa ini ya, ukurannya berapa. Nah ini kalau di pabrik ini tinggi-tinggi ini ya. Ini banyak di industri petrokimia ya, yang untuk pengolahan minyak bumi. Minyak bumi itu kan nanti diolah ya, dari nafta terus sampai terakhir itu parafin itu ya. Itu kan titik didihnya beda-beda itu. Jadi banyak sekali ini di kilang-kilang minyak ya, di destilasi ini. Paling yang tertarik ke petrokimia itu ya gajinya lumayan tinggi ya. Jadi silakan kamu dari teknik kimia ini welcome ya. Nanti kalian mungkin banyak berkecimpung di desain ini ya.
alat ini, pakai program ya, program HISIS atau apa. Bisa tanya Pak Rudi ya, Pak Rudi ahlinya simulasi. Oke, vacuum ya, vacuum ini tekanannya di bawah ambien, bukan artinya nol ya, nggak ada tekanan, enggak, tapi di bawah satu atm. Coba ya lihat yang mana, cryo. Oh, ini agak berbeda ya desainnya ya. Cryogenik ini suhu rendah. Ini agak berbeda ya. Kalau di tangan ini biasanya pakai ini ya, pakai yang vacuum memang ya. Kenapa pakai yang vacuum? Supaya nanti suhu didihnya itu lebih rendah, sehingga nggak merusak bahan pangan ya. Kalau bahan pangan kan dipanaskan terus sampai temperatur yang tinggi, nanti dia rusak ya. Tapi kalau tekanannya diturunkan, itu nanti titik didihnya turun juga, titik didihnya turun. Yang reaktif ini bisa bereaksi ya di sini ya. Ada reaksi ini ditambah di sini ya, ditambah backdate di sini. Ini untuk reaksi di sini. Reaksi sambil pemisahan di sini ya. Nah, ini contohnya untuk pembuatan MTBE ya, methyl terbutyl ester. Ini produk ini semua ya, produk minyak bumi ini. Ini apa ya? Banyak dipakai di MTBE ya, untuk katalis atau apa nih. Ekstraktif ini lagi ya, lebih kompleks ya. Jadi ini kayak ekstraksi tapi juga destilasi ya. Desainnya berbeda. Oke ya, cukup menarik ya. Apa lagi? Reaktor ya, tadi ada reaktor. Mana reaktor? Nah ini coba lihat reaktor bed ya. Ini seperti ini. Ya, mungkin ini reaktor yang paling simpel yang digunakan pada proses kimia. Punya stirrer juga ya. Ini kalau di lab kebanyakan ini bed ya. Nah ini. Ya, dioperasikan pada sistem tertutup terus unsteady ini. Nah, desainnya gini ya. Jadi reaktan masuk, yang kuning masuk, yang biru masuk, terus kan nggak masuk terus toh, kuning birunya berhenti. Kuning birunya berhenti terus ya. Nah ini bereaksi ya. Bereaksi selama waktu tertentu terus keluar. Nah ini ya. Jadi sekuensial, ini bed ya. Nah ini ada pengadukannya nih ya, ada kontrol ya, ada impeller. Ya. Oh, apalagi STR ya, nanti belajar di teknik reaksi kimia 1 atau 2 ya. Continuous, nah ini continuous tank reactor, ini paling umum dipakai. Ya, bisa continue ini ya. Jadi kalau kalian mau desain prosesnya continue, boleh nanti pilih tankingnya ini ya, reaktornya STR, bisa continue. Open system, maksudnya open system ini ada aliran massa masuk, ada aliran massa keluar ya, open. Nah ini bisa bedakan ya sama yang base tadi ya. Ini inputnya masuk terus, nih yang kuning apa reaktannya masuk terus, kuning masuk, biru masuk, terus reaksi terus, ini juga keluar terus ya. Jadi kalau di pabrik itu biasanya yang skala besar ya ini continue ya, supaya produknya banyak memang ya. Kita skala industri itu memang
perlu memproduksi dalam skala besar. Kalau batch itu memang untuk skala kecil ya. Nanti kalau skala besar ini apalagi udah bisa jadi, itu lebih menguntungkan ya. Paling nanti shutdown itu sekitar akhir tahun 1 bulan ya, pembersihan, maintenance ya. Tapi sisanya dia produktif ya, 24 hours ya, 7 days. Ya, ini tipe-tipenya dia ada arah aliran dan sebagainya. Kalian belajar nanti di WUO ya, WUO 1, arah alirannya dan sebagainya. Oke, tadi yang di soal nomor 4 ya, itu kayaknya tipe tabung itu, TFR ini ya. Ini kayak tabung ya, plug flow tubular reactor ini. Jadi terdiri dari hollow pipe or tube through which reactant flows ya. Jadi reaktannya masuk lewat tabung itu. Nah ini ya, reaktan tabung reaktor ya, plug flow. Tapi nggak teraduk ya, ini bisa berbeda nanti temperatur di sini, konsentrasi di awal sama di akhir ini bisa berbeda. Jadi dia berjalan terus di sini ya. Lain sama CSR tadi, kalau CSR dia teraduk sempurna ya. Tapi tetap steady state ya, karena yang di sini temperatur di sini terus sama, yang di sini juga terus sama profilnya ya, dan dia steady state. Jadi dengan waktu terus nanti temperatur yang di daerah sini tetap sama, yang daerah sini tetap sama, meskipun daerah sini dan daerah sini berbeda ya. Tapi ini bisa steady state ya, jadi bisa continue ya, digunakan untuk continue. Nah ini ya, reaksinya seperti ini. Ini bisa lihat ya, reaktannya yang hijau, terus produknya yang ini, produknya yang biru. Nanti dengan waktu yang hijau-hijaunya terkonsumsi, terus yang birunya terus generasi ya. Nah ini, jadi kalau diprofilkan, digrafikan ini seperti ini. Reaktannya lama-lama dengan waktu ini turun, konsentrasinya terus produknya ini naik ya. Kok steady ya, meskipun ini berbeda kan, konsentrasinya berbeda ya, tapi dengan waktu ini tetap sama, ini konsentrasi ini sama ya, yang ini juga sama, birunya ini sama ya, jadi ini steady ya. Oke ya, apa lagi? Kalian mau tahu apa lagi? Untuk pembuatan tadi steam ya, steam itu dibuat di boiler. Boiler itu ini boiler. Steam ya, ini. Nah, cukup besar ya, steam boiler steam. Untuk produce steam ya, untuk menghasilkan steam. Steam ya, uap ini dari air jadi uap, dan uap juga bisa membangkitkan listrik ya. Makanya ada fungsi PLTU itu, membangkit listrik tenaga uap. Uapnya menggerakkan itu ya, menggerakkan turbin, nanti jadi menghasilkan listrik ya. Ya, ini supaya kalian tahu desain di dalam sini ya, di dalam boiler. Penuh panas kan ya, dari air masuk, ini kan supaya jadi steam dia penuh panas ya, disuplai panas. Panasnya dari panas pembakaran ya. Ini banyak dipakai batang-batang tebu itu ya, batang tebu bagase itu. Nanti keluarnya abu bagase. Kalau sekarang boiler yang sekarang pemerintah mewajibkan kita pakai gas ya. Dulu bisa batu bara juga sebagai pembakaran. Batu bara tapi menghasilkan gas itu, gas beracun ya, karena mengandung sulfur. Nggak bagus ya. Nah ini kalau gas ini lebih efisien di sini. Nah ini water masuk, nanti
dapat panas ya, panasnya keluarin jadi steam ya. Terus yang combustion gas ini keluar. Tapi ini di luar sistem kita ya, sistem kita kan air ini. Jadi kalau kalian batasi air ini panas yang disuplai itu nanti masuk ke sini ya, masuk ke sistemnya, ke air ya, jadi steam. Tapi kalau kita meninjau sistemnya yang ini, yang pembakaran ini, nah ini nanti ada panas yang diserap ya, kebalikan ya. Sistemnya lingkungan nanti menyerap karena panasnya diberikan ke air ya. Jadi harus jelas nanti sistemnya yang mana. Karena sistem mengambil panas tapi lingkungan nanti memberi panas ya. Harus dibatasi ya sistemnya yang mana. Oke ya, nanti kalau yang tanpa reaksi itu biasanya apa nih? Filter, centrifuge ya. Filter contohnya ini filtrasi ya. Filtrasi mungkin nanti ada di contoh soalnya banyak ya. Coba filter press. Nah filter press seperti ini ya bentuknya ya. Di lab punya ya, di lab OTK ya. Kalian belum kunjungan ke lab ya. Nah ini kita punya, nanti masuk ke modul PUO 1. Ini ada patch program. Ini untuk pemisahan ya, padatan sama cairan. Ini nanti di press, cake-nya nanti tertahan di sini, di plate ini nanti cairannya keluar. Ini semi batch, ini semi batch ya. Jadi umpannya masuk terus nanti di press cairannya keluar, tapi cake-nya tertahan di sini. Ya. Harusnya kalau continue kan cake-nya juga keluar ya, secara continue, tapi ini enggak. Jadi umpan masuk terus cairannya nanti keluar terus ya, ada keluaran. Tapi cake-nya tertahan. Ya. Jadi ini nanti harus berhenti kalian ya. Setelah selesai proses berhenti, ini harus dikeruk si cake-nya ya, ampasnya ini harus dibuang. Ada yang continue tapi bukan tipe ini ya, bukan tipe plate and frame. Oh ini bisa batch atau continue ya. Nah ini kalau mau continue kalian ini filter pressure can be modified to deposit the filter cake in drum or barrel. Ya, nah ini dimodifikasi, dikasih drum. Jadi nanti udah penuh dia turun ke sini otomatis. Tapi kalau nggak pakai drum nanti ini semi batch atau batch. Oke ya, ini sedikit terkait alat. Kita kembali ke laptop. Oke, kita coba yang ini, contoh soal. Contoh soalnya ini kayaknya udah dibahas ya. Nah ini destilasi kontinu. Nah ini kalian baca dulu soalnya baik-baik, lalu kalian bikin diagram alir ya. Bikin diagram alir. Ini mungkin bisa bingung ya, bisa pusing kalau baca-baca deskripsi gini. Makanya kalian harus banyak berlatih. Nah ini 1000 kg per jam campuran benzen dan toluan. Terdiri dari 50% benzen dan ya berarti apa sisanya toluan ya. Ini kalau di soal dibilang 50% mengandung 50% benzen, tapi dia kan campuran masuknya ya. Berarti otomatis kalian tuliskan nanti di umpan itu ada 50%. Oh ini umpannya. Berarti kalian tuliskan ini kolom ya, kolom destilasi. Ini tuliskan 1000 kg per hour. Terus 0,5
persen apa ini ya? Persen massa ya, mungkin ya. Persen massa ini harus jelas ya. Kalau di Galder itu, kalau massa gini ya, kilogram bensin per kilo. Jangan cuma 0,5 B gitu ya. Kan kalian kadang suka tulisan 0,5 bensin gitu ya. Ini jangan tulisan gini. Ini harus jelas. Kalau massa ini, kalau mol tulisannya 0,5 mol ya. Mol B per B. Per mol. Ya nggak salah ya, 0,5 B itu nggak salah, cuma kita ikuti aturannya aja. Kalau fraksi mol ya ini, mol B per mol artinya gini. Nah dia nggak tuliskan lagi ya, apakah ada toluen atau enggak, tapi kan katanya masuknya campuran, berarti kan ada sisanya. Fraksi itu selalu satu kan ya, berarti sisanya ini 0,5 toluen ya. Toluen per kilo. Terus dipisahkan menjadi dua fraksi pada kolom desilasi ya. Nah itu laju alir massa bensin dalam aliran atas itu 450 kg B per jam. Nah ini ada aliran atas 450 kilogram B per jam. Terus yang aliran bawahnya toluen. Berarti kalian tahu ya di sini mana yang lebih mudah menguap. Toluen atau bensin? Ya, bensin ya, karena dia di atas ini. Ya, ini mudah menguap. Nah ini bukan berarti di sini toluennya kosong. Ya, di sini harusnya ada toluen ini. Di sini juga sama, nggak mungkin bensinnya kosong. Ya, ini ada bensin. Ini kalian waktu pelabelan harus paham. Apalagi desilasi ini nggak mungkin kalau ini masuk dua komponen, keluarnya di sini cuma satu. Ya, nggak mungkin. Ya, nanti di soal nggak ini. Oke, beroperasi pada kondisi steady state. Nah, udah. Kalian tinggal labelkan di sini ya. Ini berarti belum tahu, berarti ini anggaplah ini M1 kilogram toluen per jam. Terus ini M2, udah selesai ya. Kilogram B per jam. Nah, ini langkah-langkah ini harus jelas ya. Jadi kalian baca soal, kalian bikin diagram alir, terus kalian transfer semua yang diketahui dari soal ke diagram alir ya. Ini masukkan semua, terus yang nggak diketahuinya kalian harus melabelkan ya. Ini langkah-langkah. Ini nanti ya kalau ujian dan atau kuis ya ini kita kasih poin juga ya. Jadi harus betul. Oke, setelah ini baru kalian selesaikan neraca massa ya. Ini boleh input sama dengan output ya, karena nggak ada reaksi sama nggak ada akumulasi ya, jadi steady state. Ya, neraca massa kalian bisa bikin neraca massanya berapa, neraca massa total sama neraca massa komponen ya. Ini ada dua, neraca massa toluen sama neraca massa bensin ya. Paling mudah yang mana? Paling mudah ya mungkin kesini aja ya, neraca massa komponen. Neraca massa komponen berarti kalau kalian mau membuat neraca massa bensin ya, bensin ya udah yang masuk berapa ini? 0,5 kali 1000 sama dengan ini ya, 450 tambah M2 ya. Nanti M2 dapat ya. M2 dapat, terus kalian mau pakai apa? Dibahasnya mau neraca massa toluen boleh. Kalau toluen berarti 0,5 dari 100 sama dengan M1 tambah 475. M1 dapat. Udah selesai ya. Mau ke neraca massa total boleh ya. Jadi 1000 nanti ditambah ini. 1000 sama dengan 450 tambah M1 tambah
ini M75 475 tambah M2-nya tadi udah dapat dari sini ya, boleh. Oke ya, ini kalian bisa berlatih ya, yang ini juga bisa. M1, M2 ini keluar ya. Silakan mau bikin neraca massa total atau mau neraca komponen ya. Harusnya nanti X-nya bisa dihitung. Ini kalau kalian udah belajar DOF, degree of freedom ya, ini harusnya bisa dicek dulu ya, DOF-nya 0 atau enggak. Kalau 0 baru ini bisa diselesaikan. Oke, yang penting ini ya, neraca massa ini integral. Nah ini sudah dibaca kemarin. Ini kemarin saya minta kalian coba dulu ya di rumah ya, dibaca soalnya. Yang ini ya, nah ini contoh semi base. Contoh semi base ya. Nanti di ujian atau di kuis ya, kadang kita nggak kasih diagram alirnya, jadi kalian harus berlatih ya. Kira-kira kalau soalnya seperti ini, bikin diagram alirnya seperti apa ya. Ya, contoh 424 ini coba dibacanya. Udara ini dihembuskan ya, dihembuskan melalui sebuah cairan heksan yang di dalam drum. Ya, ada laju 0,1 kmol per menit. Aliran gas meninggalkan drum mengandung ini 10% mol heksan per. Nah ini udara diasumsikan tidak larut dalam liquid heksan. Artinya apa? Udaranya nanti keluar semua. Ya, udara masuk terus udara keluar semua. Ya. Nah ini, use the integral balance to estimate the time required to vaporize 10 meter cubic of the liquid. Jadi ini campuran ya, campuran kasus kontinu dan kasus semi base ya. Yang semi base yang mana? Yang semi base yang heksan ini kan ya. Heksannya ada di sini, ada di sistem, tapi terus terbawa keluar kasus sama udara. Ya. Jadi udara keluar mengambil uap heksan, ya heksannya berubah jadi uap. Di tangki tadinya liquid ya, tapi ke bawah sama udara, aliran udaranya. Udara nanti membawa heksan ya. Tapi nggak ada yang masuk ya. Kalau kita tinjau heksan bagi sistem ini heksannya nggak ada yang masuk, sehingga dia semi base. Ya dia keluar terus. Permisi Bu. Ya. Share screen-nya masih belum berubah Bu. Oh belum berubah. Ini ya? Iya sudah Bu. Iya. Ya ini contoh 44 ini. Ya ini contoh ini continue sama yang semi base ya. Ya silakan, kalau kalian baca soal gini jangan lihat jawaban dulu ya, kalian kalian baca soal terus coba bikin itunya, bikin diagram alirnya seperti apa ya. Coba dipahami, kadang-kadang memahami soal aja susah gitu ya, perlu berapa lama waktu. Nah ini memang harus dilatih ya, harus dilatih, banyak baca, apalagi ini kan bahasa Inggris, tidak apa-apa ya. Nanti kalian lulus kan pintar, Inggrisnya pintar ya, tidak apa-apa, cari lihat kamus ya, diskusi ya dengan kelompok kalian atau tugas kelompok ya, sehingga bisa lebih terbantu. Gimana, ada yang udah coba? Ini ya, soalnya kan gini ya, soalnya gini, kalian gambar ya.
Jadi ini ada udara, ya, udara sini. Udara masuk, lajunya ini yang ditulis 0,1 kilomol per menit. Terus di sini katanya ada heksan ya, cairan ini heksan. Nah ini ada udara keluar nanti. Ini aliran gas. Aliran gas. Tapi mengandung katanya 0,1. Nah ini mol. 0,1 berarti tulis lengkap ya. 0,1 mol apa? Heksan ya. Heksan itu apa? C6H12 per mol. Berarti sisanya 0,9 itu kan udara ya. Ini tulis 0,9 mol udara per mol. Oke ya, udah tidak larut. Terus ini katanya volume liquidnya berapa? 10 meter pangkat 3 nih ya. Oke, ini yang dari soal ya. Jadi kalian bikin apa? Bikin diagram alir, terus masukkan semua informasi di sana. Terus kalian sekarang labelkan ya. Yang belum tahu itu kalian harus labelkan apa labelannya. Misalnya ini ya, aliran gas ini belum tahu nih. Kita labelkan karena ini mol, jadi pakai N ini ya. N sini. Ya. Udah selesai. Sekarang masuk penyelesaian ya. Ya, yang udara ini kontinu ya. Jadi yang coba kita selesaikan raca massa apa? Udara dulu ya. Raca massa udara ini harusnya masuk sama dengan keluar ya, nggak ada reaksi, nggak ada akumulasi karena kontinu ya. Kontinu ini. Jadi 0,1 sama dengan ini 0,9 N ya. 0,9 N. Ya, jadi N kan dapat ya apa? 1/9. 1/9 ikutan ini ya, satuannya kilomol per menit. Selesai. N-nya udah dapat. Sekarang ditanyakan waktu ya, waktu yang diperlukan untuk evaporasi ini gimana? Nah, kalian harus bikin raca massa heksan. Nah, jadi sekarang sistemnya berubah. Jadi tadi sistemnya udara, dan sistemnya heksan. Gimana kalau bikin raca untuk heksan? Dia nggak kontinu. Jadi perhatikan kalian harus masuk ke neraca apa? Diferensial, apa? Integral ya. Neraca massa integral. Gimana? Kalau bingung ya sih tulis dulu ya, input plus apa? Generation tadi ya, ini ya, kembali ke awal ya, terus generation minus output terus minus apa? Konsumsi ya, sama dengan akumulasi ya, akumulasi. Generasi nggak ada karena nggak ada reaksi ya, konsumsi nggak ada karena nggak ada generasi, sehingga ini ya, input minus output sama dengan akumulasi. Akumulasi ada ya, karena ini ada. Input ada nggak input? Coba kalian lihat sistem heksan, ada nggak input? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya, jadi kita beranakan lagi nih, 0. Ya, kan udah. Ya. Udah, jadi hasilnya apa? Minus output sama dengan akumulasi. Ya. Udah, gini. Tadi kita matematiskan ya. Jadi apa? Minus M out. Akumulasi tadi apa? DM. Ini perhatikan, ini selalu massa ya, jangan mol. Meskipun nanti kalau nggak ada reaksi memang molnya sama aja sih, boleh. Jadi neraca mol ya, mol masuk sama mol keluar boleh kalau nggak ada reaksi, boleh. Tapi
namanya kekekalan itu cuma kekekalan massa. Jadi kalau bisa ini dalam bentuk massa ya. Apalagi volume ya, volume masuk ke volume keluar itu salah itu ya, nggak boleh. Yang namanya kekal itu cuma massa ya. Ini dm dt kan ya. Kalian masuk ke sana ke neraca integral ya. M out dt dengan dm ini ya. Ini integralkan ini T0 sampai TF ya. TF yang ini masa pada T0 katakanlah masa awal M0 sampai MF ya. Gimana? Bisa diselesaikan? M outnya apa? Ini kan ya 0,1 dari 0,1 dari apa ini? Waktunya habis ya. 0,1 dari N ini ya, N nya kan udah tahu ya. 0,1 dari 1/9 integral 0 sampai F T. Kan ini TF minus T0 ya. TF minus T0, katakanlah T ini. Jadi T yang dibutuhkan untuk ini, supaya dia habis. Ini kan MT minus M0. Apa? Ya, MT katanya di soal apa? The time required to vaporize. To vaporize berarti untuk menguapkan ini ya. Menguapkan ini berarti MT-nya apa? Oh, ini dalam bentuk volume ya. Bentuk volume kalian tahu gimana ini? Bentuk volume kaitannya sama massa gimana? Massa sama volume gimana kaitannya? Kalian punya volume loh ini. Jadi kan P pada kondisi 0 sampai PT ini. Jadi kali apa? Densitas ya. Densitasnya dianggap sama ini ya. Ya, ditanya T, densitas air, densitas heksan ya. Heksan cari di mana? Tabel B berapa itu ya? Di belakang itu. Tabel B1 atau B2? Di lampiran ya, lampiran B berapa itu? Appendix. B1 ya, tabel B1 tadi heksan, di situ ada data fisikal, data fisik. Tabel B ya, cari nanti densitasnya berapa. Oh, bukan densitas tapi ini dalam bentuk SG ya. Kemarin di PTP kalian sudah tahu SG itu apa? Specific gravity. Dari specific gravity kalian bisa hitung densitas ya. Ini harusnya. Nah, itu densitasnya masukkan terus ya, densitasnya masukkan, P nya P kan ini PT minus P0 ya. P0 nya berapa? PT-nya kan katanya sampai habis, berarti P akhirnya 0 ya. Dan P awalnya katanya berapa? 10 dia, 10 itu ya. Ya, ini kalian nggak bingung. Nanti T-nya dapat ya. T-nya dapat. Ya, mudah ya. Jadi kalian harus tahu konsepnya dulu. Kalau kalian lihat di soal, biasanya kan itu bingung nanti, minus-minusnya itu bingung, kok bisa minus, kok bisa plus gitu ya. Kalau kalian masukkan ke sini dulu ya, ke sama neraca umum itu bisa paham ya, lebih paham. Oke ya, waktunya habis. Silakan dilatih lagi. Nanti saya berikan PR via asisten ya, PR per kelompok. Oh ya, untuk kelompok nanti ini saya mau acak ya kelompok kalian ya, mungkin sudah diinformasikan sama asisten ya. Jadi selama perkuliahan ini nanti ada 3 kelompok ya, 3 kelompok variasi. Jadi kita acak ya supaya kalian bisa saling kenal teman-teman kalian ya. Nanti boleh kalian video call atau via Zoom gitu ya. Nanti buktinya dikumpulkan juga.
Nanti boleh saling ngobrol-ngobrol dulu ya, kamu asli mana atau apa, kamu kesukaannya apa gitu ya. Nanti dituangkan di laporan juga, laporan kerja kelompok. Ya, misalnya siapa yang tinggi badannya paling tinggi gitu ya. Nah, kalian tahu di kelompok kalian siapa. Ya, kalian saling kenal ya, karena kalian kan nggak pernah ketemu secara fisikal ya. Oke. Ini agak ini ya, karena materinya ya kalian pelajari lagi ya sendiri ya yang ini. Tapi khususnya yang steady state ini ya, unsteady, semi-base ini kalian pelajari. Nanti saya berikan satu soal PR ya. Nanti responsi besok juga ada pembahasan tentang ini neraca massa integral ya. Untuk yang transient atau semi-base ya. Itu di contoh soal contoh apa problem ya, problem 41 dan 42. Supaya kalian bisa tahu bedanya ini ya, penyelesaian neraca integral sama neraca diferensial itu seperti apa. Yang integral nanti kalau nggak ada akumulasi memang seperti steady state ya, tapi kalau ada akumulasi ini kalian harus masuk ke neraca integral ya. Kalian harus paham konsepnya ya. Nih, jadi kembali ke persamaan neraca umum. Oke ya, ini bisa dicoba ya di ini. Oke, lalu PR lagi masih banyak ya. Nah ini PR ya, coba kalian baca ini ya, baca deskripsi ini terus bikin diagram. Coba diagram alirnya ini. Ini kurang betul diagram alirnya ya. Ini ada yang salah. Coba kalian baca baik-baik dari soalnya ini. Ya. Kira-kira ini ada yang perbaikannya di mana? Ya. Silakan nanti didiskusikan dengan kelompok ya. Jadi tugas ini tugas 1 sama tugas neraca integral ya, tentang penggorengan kentang. Tapi nanti saya kirimkan via asisten atau saya titip di ULS ya nanti ya. Oke. Ini kemudian latihan 3. Nah ini ini sama ya cara membuat diagram ini. Kalian bisa baca di 4.3 yang A, halaman 90. Halaman 90. Sudah bisa tampak semua? 43A halaman 90 ya. Di situ ada satu paragraf tentang deskripsi itu ya. The catalytic dehydrogenation of propane is carried out in continuous package based reactor bla 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 itu ya. Nah itu coba jangan lihat dulu ini ya. Jangan lihat ini, kalian baca bikin itunya, rangkaian itunya. Diagram alirnya seperti apa ya. Nanti cocokkan kalau bisa jadi ini ya. Nah, ini ada aliran recycle ya. Ini prinsip dari green engineering, ada recycle kembali. Ya, silakan belajar mandiri ya, karena waktunya cukup ini. Ya, jadi kalian harus bisa nanti membaca deskripsi itu kan bisa bingung itu. Ya, banyak itu, aduh, baca aja udah jelimet, apa lagi mau penyelesaian neraca massanya gitu ya. Tapi ini penting ya, kalian harus bisa bikin diagram alir, harus bisa melabelkan mentransfer semua informasi dari soal, lalu nanti variabel yang belum tahu itu baru dilabelkan ya. Nanti dilatihkan lagi besok-besok ya sama Bu Puspita ya. Jadi pertemuan 3 sampai 7 dengan Bu Puspita sampai ujian ya. Oke, nanti saya masuk lagi setelah UTS ya. Oke, ini summary tadi ya. Kalau total mass ketebalan ini untuk menyederhanakan neraca massa ya. Total massa masuk itu harus sama dengan total massa keluar ya. Entah itu ada reaksi, entah itu nggak ada ya. Baik ada reaksi itu tetap total massa itu harus sama ya. Total massa masuk sistem itu harus sama dengan total massa masuk total massa keluar sistem.
lalu kalau ini ya, kalau nggak ada reaksi ini. Oke, terakhir yang ini ya, page yourself bagian halaman 89 coba. Bentar ya. Page yourself halaman 9. Nah, ini katanya neraca massa bisa disederhanakan menjadi input sama dengan output. Ya, kapan input sama dengan output? Kalau total massa. Total massa itu udah ada jawabannya ya. Total massa masuk sama dengan total massa keluar kalau steady state ya, itu udah ada jawabannya. Kalau nggak steady state dan sama ya, karena mungkin ada yang terakumulasi ya. Oke, nomor 2. Massa spesies A input akan sama dengan massa spesies A output kapan? Kapan? Berarti udah ada jawabannya juga ya. Berarti A-nya nggak bereaksi itu ya. Makanya nanti massa spesies A masuk atau massa komponen A masuk akan sama dengan massa komponen A keluar. Itu kalau A-nya tidak bereaksi. Dan steady state ya. Steady state itu harus steady state. Total mol nomor 3. Kapan total mol masuk sama dengan total mol keluar? Boleh ini ya, jadi saya neraca mol ini berarti ya. Boleh neraca mol asal tidak ada reaksi dan steady state ya. Kalau nggak steady state atau kalau ada reaksi itu nggak sama ya. Jadi memang nggak ada kekekalan, hukum kekekalan mol, nggak boleh ya. Mol komponen A sama dengan mol komponen B. Komponen A masuk sama dengan mol komponen A keluar kapan? Boleh kalau A-nya tidak reaktif atau boleh bereaksi tapi nanti total reaksinya nggak berubah. Ya, itu bisa ya. Ya, A-nya tidak bereaksi dan steady state itu mol A masuk akan sama dengan mol A keluar. Terakhir ya, volume. Kapan volume masuk sama dengan volume keluar? Boleh nggak? Volume masuk sama dengan volume keluar. Kan nggak ada neraca volume ya. Volume tadi kaitannya sama massa kan berarti densitas ya. Volume itu kaitannya sama densitas. Densitas kali volume sama dengan massa. Boleh asal densitasnya sama ya. Densitasnya nggak berubah. Densitas waktu masuk sama dengan densitas waktu keluar boleh ya. Tapi itu biasanya kalau gas itu berubah ya. Kalau kalian punya sistemnya gas itu densitas pasti berubah itu selama prosesnya. Kalau padat atau cairan mungkin nggak berubah ya, sedikit boleh. Dan steady state ya, jadi nggak ada densitas nggak ada perubahan densitas sama steady state itu boleh. Volume masuk sama dengan volume keluar ya. Ya oke ya. Oke ya, kita akhiri ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.